Baik, selamat pagi Pak Sinung dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan perbedaan morfem dan kata dalam bahasa Indonesia. Silakan Anda sekalian menyimak PowerPoint saya yang ada di layar. Yang pertama ada morfem. Morfem sendiri berasal dari kata morf yang memiliki arti bentuk dan ema, yaitu arti. Morfem merupakan kesatuan terkecil yang ikut dalam pembentukan kata, tidak mengandung unsur lain, dan memiliki makna. Untuk lebih jelas, perhatikan kalimat yang ada di layar, yang berbunyi, "Ibu membawa pulang jajanan yang dibeli di pasar." Kalimat tersebut terdiri atas 11 morfem. Morfem yang membentuk kalimat tersebut adalah morfem ibu, mom, bawa, pulang, jajan, an, yang, di, beli, di kata depan, dan pasar. Bentuk ibu menasal, bawa, pulang, jajan, an, yang, di, beli, di kata depan, dan pasar dikatakan sebagai morfem karena tidak dibentuk dari unsur lain. Bentuk-bentuk tersebut dapat berdiri sendiri, misalnya kata ibu, bawa, pulang, jajan, yang, beli, di kata depan, dan pasar. Bentuk-bentuk tersebut juga ada yang harus bergabung bersama bentuk yang lain, misalnya menasal, akhiran an, kata yang, imbuhan di, dan di kata depan. Bentuk ini menandakan sebuah morfem dapat berdiri sendiri atau bergabung dengan morfem yang lain. Kemudian ada klasifikasi morfem. Morfem adalah bentuk bahasa terkecil yang tidak dapat diuraikan lagi di dalam kalimat. Morfem sendiri terbagi menjadi dua jenis. Maaf ini salah. Yang benar adalah dua jenis. Yang pertama ada morfem bebas. Morfem bebas merupakan morfem yang dapat berdiri sendiri dan memiliki arti sendiri, walaupun tidak digabungkan dengan morfem yang lain. Morfem bebas dapat berupa kata dasar dan pokok kata. Untuk contoh yang saya cantumkan di layar adalah contoh untuk kata dasar seperti kata ibu, pulang, pasar, dan pergi. Sementara itu untuk pokok kata merupakan morfem yang tidak dapat berdiri sendiri dalam tuturan atau ucapan. Namun, secara gramatik, pokok kata memiliki kebebasan. Contohnya saja seperti kata ramu, yang dalam tuturan atau ujaran sangat jarang dipakai atau barangkali tidak pernah dipakai. Pokok kata tersebut akan mendapat imbuhan me sehingga menjadi kata meramu. Kemudian yang kedua ada morfem terikat. Morfem terikat adalah morfem yang tidak dapat berdiri sendiri dan harus bergabung dengan morfem yang lain agar menunjukkan maknanya. Contoh, semua imbuhan, kata sandang, dan kata depan. Kemudian dalam morfem terikat terdapat bentuk morfem yang hanya dapat melekat atau bergabung dengan satu morfem saja dan tidak dapat bergabung dengan morfem yang lain. Morfem yang demikian disebut dengan morfem terikat unik. Contohnya seperti morfem benderang yang hanya dapat melekat pada morfem terang
sehingga akan menjadi terang benderang. Kemudian ada morfem lara yang hanya dapat melekat pada morfem duka, sehingga akan menjadi duka lara. Kemudian ada morfem lalang yang hanya dapat melekat pada morfem lalu, sehingga akan menjadi lalu lalang. Kemudian kita akan lanjut ke kata. Kata merupakan satuan terkecil yang dapat berdiri sendiri dan dapat melambangkan suatu arti atau pengertian. Kata sendiri termasuk dalam golongan morfem bebas. Kemudian perhatikan kalimat yang ada di layar. Kalimat tersebut sama halnya seperti yang tadi, ibu membawa pulang jajanan yang dibeli di pasar. Kalimat tersebut terdiri atas 8 unsur. 8 unsur tersebut tidak semua berupa kata. Hanya 6 unsur yang berupa kata dan 2 unsur yang lain berupa morfem terikat. Unsur yang berupa kata adalah kata ibu, membawa, pulang, jajanan, dibeli, dan pasar. Kemudian untuk morfem terikat sendiri berupa kata yang dan di kata depan. Lalu saya akan menjelaskan masing-masing unsurnya. Yang pertama ada unsur ibu. Unsur ibu disebut kata tunggal atau kata asal karena hanya terdiri atas satu morfem saja. Morfem yang membentuk kata ibu adalah morfem bebas. Pembentukan kata ibu menunjukkan bahwa kata dapat dibentuk dari satu morfem saja, yaitu morfem bebas. Kemudian yang kedua ada unsur membawa. Unsur membawa disebut kata kompleks karena terdiri atas morfem terikat menasal dan morfem bebas bawa. Pembentukan kata membawa menunjukkan bahwa kata dapat dibentuk melalui penggabungan 2 morfem, yaitu morfem terikat dan morfem bebas. Yang ketiga ada unsur pulang. Unsur pulang sama halnya seperti unsur ibu yang hanya terdiri atas satu morfem, yaitu morfem bebas. Kemudian yang keempat ada unsur jajanan. Unsur jajanan sama seperti unsur membawa, terdiri atas 2 morfem, yaitu morfem bebasnya jajan dan morfem terikatnya adalah akhiran an. Kemudian selanjutnya yang kelima ada unsur dibeli. Nah, ini masih sama halnya dengan unsur jajanan dan unsur membawa yang terdiri dari 2 morfem, yaitu morfem terikat di dan morfem bebasnya beli. Kemudian yang keenam ada unsur pasar, dan ini sama halnya dengan unsur ibu dan unsur pulang yang hanya terdiri atas satu morfem, yaitu morfem bebas. Nah, ini yang ketujuh ada unsur yang. Unsur yang sendiri merupakan morfem terikat. Unsur yang akan memiliki arti jika digabung dengan unsur lain. Unsur yang disebut pronomina. Kemudian yang terakhir ada unsur di. Unsur di merupakan morfem terikat. Unsur di akan memiliki arti jika digabung dengan kata lain. Unsur di disebut kata depan. Dari contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa kata termasuk dalam golongan morfem bebas. Kemudian saya akan lanjut ke perbedaan morfem dengan kata.
Morfem adalah satuan gramatikal terkecil dalam morfologi yang memiliki makna, sedangkan kata adalah satuan gramatikal terbesar dalam morfologi yang juga memiliki makna. Morfem tidak bisa dipecah, sedangkan kata bisa dipecah menjadi dua morfem atau lebih. Kata dan morfem merupakan dua unsur yang berbeda. Morfologi morfem dan kata sangat berkaitan erat, dan ketiga hal tersebut tidak dapat dipisahkan. Kemudian morfem dibutuhkan untuk membentuk kata, sementara itu morfologi dibutuhkan untuk mengetahui proses pembentukan kata tersebut. Dan bentuk bahasa yang belum melalui proses morfologis disebut morfem. Sebaliknya, bentuk bahasa yang sudah melalui proses morfologis disebut kata. Dalam morfologi, morfem adalah satuan gramatikal terkecil, sedangkan kata adalah satuan gramatikal terbesar. Dan keduanya sama-sama memiliki makna. Baiklah, sekian presentasi yang bisa saya paparkan pada kesempatan ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan di dalam pemaparan saya, dan saya harap Pak Sino dan teman-teman sekalian bisa melengkapi apa yang kurang dari presentasi saya. Sekian dan terima kasih.